dihidupkan sema lagi segala macam. Itu saya angkat tangan gitu loh. Bukan masa ya eksekutif membentuk legislatif kan nggak lucu gitu. Ya, benar-benar. Iya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Komunitas, saatnya bersuara. Nah, kenalin, nama aku Mutiara Anzani, biasa dipanggil Tiara. Nah, siang ini kita bakal mengundang salah satu narasumber, yaitu yang baru-baru ini dilantik pada tanggal 23 Juni 2023 menjadi seorang gubernur Dema Fakultas Ilmu dan Komunikasi. Nah, langsung saja nih kita undang Bang Hidayatul Fikri. Nah, gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah baik ya Bang. Nih Abang baru pulang UAS ya? Iya. Minggu ini full UAS. Oh, full UAS ya Bang. Iya. Wah, semangat deh Bang. Kita juga baru-baru UAS kan, jadi sama-sama pusing juga. Nih gimana nih Bang? Baru-baru ini Abang juga baru dilantik kan Bang? Terus perasaannya gimana Bang? Ada nggak perubahan waktu sebelum dilantik sama setelah dilantik? Perubahannya ada sih Kak. Sebelum dilantik memang kawan-kawan semuanya sudah sudah ingin melaksanakan kegiatan tapi masih terbatas gitu. Dan saya jelaskan ke kawan-kawan semuanya, pelantikan itu sebenarnya kalau di orang Minang itu barale gitu. Tapi secara de facto kita udah diakui bahwasanya tanggal 2 Mei itu sudah ditetapkan SK-nya gitu. Jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan yang ingin oke, silakan, yang main di media silakan gitu. Nah, setelah pelantikan baru lepas rasanya dan kawan-kawan bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan ya sebelum poker ini adalah minimal gitu. Kegiatan-kegiatan kecil yang dilakukan. Jadi terasa nyatanya tuh pada tanggal 23 Juni kemarin. 13 Juni. 13 Juni. Nah, mungkin apa sih Bang strategi kedepannya setelah Bang dilantik ini Bang untuk Dema Fakultas FDIK ini untuk menjadi yang lebih baik lagi Bang? Bagi saya sesuai pengalaman di organisasi sebelumnya, memang saya melihat di Dema FDIK itu sangat banyak kekurangan dan saya tidak tahu itu. Karena memang tidak ada sektijab dari pengurus sebelumnya, baik itu tentang SOP organisasi, ADRT ataupun semacam, saya tidak menerima di kepengurusan ini. Entah ada atau gimana saya nggak tahu ya itu. Yang penting dengan melihat kondisi yang seperti ini, otomatis kita melihat bahwasannya ini adalah tugas berat bagi kita ke depannya. Sayang sekali bahwasannya organisasi itu tidak ada aturan-aturan yang mengikat. Nah, ke depannya untuk progres ke depannya, insya Allah tanggal 24-25 itu kita akan mengadakan upgrading raker sekaligus penanaman 1000 pohon mangrove di pesisir selatan. Nah, di sana kita akan bahas lah bagaimana ya upgrading itu ya, bagaimana kita mengupgrade diri kawan-kawan semuanya di Dema ya sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kapasitasnya. Mereka bisa memanfaatkan bidang masing-masing untuk kemajuan organisasi ini, dan harapannya itu yang selama ini yang belum terlihat itu ya itulah yang belum ada gitu. Nah, kedepannya insya Allah kita akan upgrade terus gimana keilmuan organisasi kawan-kawan gitu. Wah, ternyata berat juga ya Bang. Iya. Nah, mungkin langkah utama atau langkah awal apa yang perlu Abang benahi nih Bang di Ormawa FDIK kali ini Bang? Kalau Ormawa, saya jujur memang bukan kapasitas saya di sini ya, karena memang lembaga tertinggi di Ormawa itu kan SEMA, dan kita tahu bahwasanya di FDIK itu SEMA sempat vakum. Nah, saya sebagai eksekutif atau eksekutor dari kegiatan-kegiatan FDIK, kalau untuk yang perlu diperbaiki dari Ormawa ya tentu komunikasi. Yang selama ini mungkin ada ya gesekan-gesekan antara ini dengan ini, satu golongan dengan golongan yang lain. Saya rasa itu harus diperbaiki, dan koordinasi ketum-ketum HMJ ataupun HMP semuanya ya memang harus terjalin gitu, harus dilakukan gitu, agar nanti tidak terjadi lagi perbedaan ataupun perbedaan pendapat, pandangan gitu kan, yang menyebabkan kita pecah lagi gitu. Nah, masalah untuk perbaikan Ormawa itu saya serahkan ke pimpinan lah, ke WD3 ya. Kemarin soalnya sempat ada yang bilang gimana nih dihidupkan sema lagi segala macam. Itu saya angkat tangan gitu loh. Bukan
masa ya eksekutif membentuk legislatif kan nggak lucu gitu. Ya benar-benar. Iya itu. Jadi yang perlu dibenahi dari internalnya gimana Bu? Internal Ormawa. Internal Ormawa dulu. Yang abang perlu itu benahi dulu. Iya. Dalam lingkup internalnya. Saya rasa untuk internal ada nggak gerakan abang? Ormawa. Saya kemarin sudah sempat diskusi dengan pimpinan baik itu WD3 dengan Pak Dekan juga. Kalau kita mau perbaikan, kita mau pembaruan ya, saya sudah sarankan untuk membentuk lagi lembaga legislatif kita. Sangat disayangkan lah sekelas fakultas kita nggak ada yang ngatur gitu. Bukan nggak ada yang ngatur, artinya nggak ada yang mengawasi kegiatan kawan-kawan nantinya. Dan memang ibarat jalan kaki kita pincang satu. Memang kalau kita bandingkan dengan ormawa lain, kita jalannya masih tersiok-siok gitu. Sedangkan ada ormawa lain, fakultas lain yang dua-duanya kakinya ada dan mereka mulus gitu. Jadi untuk perbaikan ke depannya mungkin itu harapan kami. Dari abang sendiri dan juga rekan-rekan yang baru lantik kemarin. Iya. Wah, saya juga dengar kan bang, kemarin waktu 13 Juli. 13 Juni. Juni. Iya. Dilantik di gedung fakultas di gedung J. Iya. Nah, itu tuh sangat jarang loh Bang, dan juga itu baru pertama kali diadakannya pelantikan di gedung J. Sedangkan fakultas-fakultas lain tidak dilantik di situ. Gimana nih Bang? Bagaimana caranya Abang bisa dilantik di sana, dan juga saya juga beberapa kali lewat kan, dan banyaknya karangan bunga, dan Abang ternyata salah satu tokoh yang sangat didukung sama beberapa tokoh pemuka yang ada di Sumatera Barat. Sebenarnya awalnya saya mau pelantikan akbar itu saya sudah koordinasi dengan ketua HMJ ya, MP di dakwah. Dan saya bilang, saya kalau pelantikannya tidak di gedung J, saya nggak mau dilantik. Saya gitu orang. Karena memang dengan kapasitas yang banyak, itu total dari Ormawa FDIK yang dilantik kemarin itu ada 193 orang. Dengan anggota yang 193 ini, kalau kita pakai aula itu saya rasa nggak memungkinkan gitu loh. Nah, kami mau di gedung J. Akhirnya ya dengan koordinasi dengan pimpinan juga, oke, gedung J fix gitu. Nah, saya pikir lagi, kalau seandainya sekedar pelantikan, ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa ya, apalagi di UIN ini. Pelantikan seremonial saja gitu kan, selesai, dah habis, nggak ada kesannya gitu loh. Nah, saya berpikir lagi, gimana dengan masa yang 193 ini kita adakan seminar. Awalnya kuliah umum, cuman ada masukan-masukan dari pimpinan, ini diubahlah ke seminar nasional gitu. Oke, diubah ke seminar nasional gitu. Dan memang sebelumnya saya juga, karena untuk pemateri saya rasa bagi saya pribadi, saya sama kawan semuanya untuk pemateri biar saya koordinasikan gitu, biar saya yang menghubungi pemateri gitu. Kalian nggak usah takut gitu. Nah, panitia itu bingung. Nah, maksudnya kita undang sekelas ini datang nggak gitu. Dan memang kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Wagub, itu kan Pak Wagub kemarin ya, Pak Wagub sama Pak Wali Kota. Pak Wagub 3 hari sebelum acara itu saya kebetulan saya juga ada agenda di Benastani, saya temu beliau dan beliau minta maaf, katanya memang tidak dapat hadir gitu karena memang ada sidang paripurna ya Pak Wagub gitu. Dan beliau menitipkan itu nanti akan digantikan oleh Pak Endrizal, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu udah fix, udah deal gitu. Nah, Pak Wali Kota memang sebelum ini saya sudah intens koordinasi dengan beliau, baik itu di organisasi di luar gitu kan, eksternal kampus saya sudah koordinasi dengan beliau, sudah sering lah ngobrol gitu. Dan memang untuk mendatangkan beliau itu saya bisa dikatakan mudah lah gitu kan. Nah, akhirnya beliau memang datang, dan sempat pada terakhir itu beliau mengatakan, saya nggak akan pergi dulu, saya mau menyaksikan ketua dilantik gitu. Tapi karena memang beliau ada agenda penas juga, saya bilang, saya manggil abang dulu gitu. Abang nggak usah di sini gitu, pergi aja dulu. Nanti di sini biar pimpinan yang menghandle ini semua.
Terus masalah apa ya, karangan bunga ya Iya. Kak. Ya. Saya bingung juga gitu. Memang saya nyampaikan ke mungkin ya relasi-relasi ya abang semuanya, bang besok saya pelantikan masuk ketua DPRD Solo Selatan, ketua DPRD Provinsi Sumbar Pak Supardi dan lain-lainnya, sampai juga dari DPR RI ada apa ya, dari Komisi 10 dan Komisi 11 dan Badan Legislasi juga ada kemarin. Saya nyampaikan aja, Bang, Bu, ini besok saya mau dilantik ini. Oke, pesan aja karangan bunga, kayaknya banyak itu. Mungkin kita minum dulu nggak sih Bang? Boleh. Mungkin ini ada sponsor kita yang masuk. Ada dari Sekopi. Mungkin teman-teman bisa beli di Unan. Mungkin coba dulu Bang, gimana? Udah coba. Seru gitu nggak sih Bang kalau Iya. bisa ngomong tapi nggak minum gitu? Nah, balik lagi nih sama kita teman-teman dalam program Gema Komunitas, saatnya bersuara. Nah, kita udah kedatangan lagi ya, ada salah satu narasumber kita yaitu Gubernur Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya nggak sih, gimana struktur kepengurusan dari Dema Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini, Bang? Untuk struktur ya, saya nggak tahu juga kita ini pakai turunan apa itu, saya dan masih bingung, saya cari-cari kemarin. Nah, kalau kita cakupannya SK Dirjen dan landasan SK Dirjen itu nomor 4961 ya, pendidikan Islam tentang kelembagaan mahasiswa organisasi kampus, itu memang struktur tertinggi ataupun lembaga tertinggi yang ada di dalam struktur Ormawa itu adalah SEMA, Senat Mahasiswa. Karena SEMA itu adalah lembaga normatif, lembaga legislatif, dia yang mengatur, mengawasi lembaga eksekutif ini. Maka ada DEMA sebagai partner kerja dari SEMA ini. Nah, di dakwah sendiri mungkin masih pakai itu, kampus masih pakai itu. Itu untuk struktur sih. Untuk struktur. Jadi kendalanya saat ini adalah kita tuh nggak ada SEMA gitu ya Bang? Kalau nggak ada vakum. Mungkin ya vakum lah gitu. Kalau nggak ada, kita ada sebenarnya vakum aja gitu. Untuk anggota sendiri tahun ini SEMA ini ada atau emang belum muncul aja Bang? Ya saya bingung juga ya, entah nggak paham struktural Ormawa atau gimana gitu. Seharusnya DEMA yang lahir itu adalah lahir dari Senat Mahasiswa itu sendiri melalui sidang gitu ya, melalui MUBES gitu. Nah, kemarin itu saya nggak tahu juga apakah DEMA yang lama itu diatur panitianya dibuat oleh SMA, saya nggak tahu. Saya hadir MUBES dan terpilih gitu. Saya nggak tahu itu. Tahu-tahu pas saya sudah mau dilantik dengar kabar bahwasanya SMA itu nggak ada gitu. Nah, saya mikir kok bisa DEMA itu lahir gitu, karena nggak ada sidang sidang MUBES lah ya. Jadi banyak lah komen orang tentang ini semua gitu. Kok bisa kamu di DEMA padahal SEMA nggak ada. Saya pikirnya gini, ada ungkapan seorang filosof yang mengatakan bahwasanya ada sesuatu, walaupun hukum-hukum itu telah ditetapkan, bukan berarti dia tidak bisa diubah. Nah, itu kata filsafat gitu. Nah, saya mikirnya ini, kalau seandainya untuk mengubah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ada pemikiran-pemikiran baru, yang kedua memang keadaan. Nah, pemikiran-pemikiran lahir itu contohnya aja Undang-Undang 1945 itu beberapa kali amandemen karena ada pemikiran-pemikiran baru dan masalah-masalah baru yang harus ditangani gitu. Dan yang kedua adalah keadaan gitu. Nah, kali ini keadaannya yang sangat mendesak. Kalau seandainya kemarin tidak langsung diambil alih oleh DEMA, roda Ormawa di FDIK saya rasa tidak akan jalan. Termasuk persiapan kita sangat banyak tahun ini loh, agenda-agenda besar banyak, apalagi PBAK nanti. Siapa yang akan handle kalau kita ikuti vakum ini terus gitu? Nah, inilah inisiatif mungkin dari pengurus yang lama, saya nggak tahu juga. Yang penting ini adalah suatu langkah yang baik, langkah yang positif agar kita tidak terlihat tidak ada Ormawanya gitu. Walaupun satu ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa dihandle nanti sama-sama gitu. Jadi ini dalam bentuk inisiatif Abang daripada
vakum terus menerus, mending inisiatif abang sendiri untuk maju gitu. Iya, bukan inisiatif saya ya sebenarnya, tapi inisiatif dorongan. pengurus lama lah, kan pengurus lama yang buat dipercaya gitu. Mudema gitu kan. Saya hadir Mudema karena undangan dari pengurus lama. Artinya ini adalah inisiatif ataupun langkah-langkah yang diambil oleh pengurus lama gitu. Sebenarnya apa sih Bang harapan kedepannya untuk menjalankan tugas sebagai gubernur Dema Fakultas Dakwah sendiri? Harapan terbesar abang itu? Ya, harapan terbesar saya adalah saya kembali tekankan kepada semua stakeholder yang terkait di Fakultas Dakwah ini, baik itu pimpinan maupun kawan-kawan dari ketua HMP ataupun kawan-kawan dari semuanya lah. Mari kita hilangkanlah kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan yang saya rasa itu menyebabkan perpecahan gitu. Dan mari kita harapannya yaitu kepentingan bersama agar kita lebih baik lagi gitu. Saya banyak sekali program-program yang sudah saya canangkan, sudah saya ajak kerjasama dengan pemerintah untuk kemajuan dakwah ini. Tergantung lagi SDM-nya gitu. Apakah SDM-nya sanggup untuk menghandle ini semua gitu. Nah, dan juga kami berharap ada terjalin komunikasi yang baik sampai sampai kedepannya lah gitu, terjalin komunikasi yang baik. Dan terakhir bagi saya ada ungkapan juga, lakukanlah apa yang orang lain tidak lakukan. Ketika orang lain melakukan apa yang kamu lakukan, di situ akan tahu siapa yang mencipta karya dan siapa yang menciptakan sejarah. Mungkin balik lagi, kita tuh harus satukan pemikiran kita untuk fakultas kita lebih baik lagi nggak sih? Iya, betul. Ini nggak kerasa ya Bang, beberapa menit ini kita udah bareng Gema Komunitas menceritakan tentang gimana Bang dilantik dan apa strateginya gitu Bang. Nah, mungkin kita tutup aja acara ini. Sampai minggu depan, see you.